Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita sebut dengan K3. Nah, K3 ini sangat diperlukan di dalam implementasi suatu organisasi di dalam suatu perusahaan, yang mana bahwa setiap perusahaan ini harus menerapkan K3, baik itu ya perusahaan di bidang industri, jasa, maupun transportasi, dan sebagainya. Karena K3 ini pada dasarnya ini adalah hak untuk tenaga kerja dan juga kewajiban untuk perusahaan. Seperti kita ketahui, kepanjangan K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ini kita akan membahas terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja itu sendiri. Ya, apa tujuannya, kemudian bagaimana penerapannya, identifikasi risiko-risiko apa yang terjadi ketika seseorang itu bekerja. Nah, kita akan bahas secara detail kira-kira 1 jam ke depan. Apa itu K3? Nah, ini seperti kita lihat pada gambar ya, pada gambarnya di atas yang Anda lihat, ada kalimat safety first. Ini artinya adalah keselamatan itu adalah yang utama, atau keselamatan ini priority. Jadi bagaimana supaya orang itu bisa selamat di dalam lingkungan kerja? Nah, tentunya harus dilengkapi dengan standar operasional prosedur yang telah diterapkan oleh suatu instansi, perusahaan, atau lembaga. Misalnya di dalam sebuah pekerjaan itu yang membutuhkan alat pelindung diri seperti eye protector, respirator, kemudian ear protector, safety gloves, dan sebagainya. Masih banyak lagi alat pelindung diri yang diperlukan oleh tenaga kerja sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, K3 ini ya, kita lihat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kita akan bahas dulu di awal dasar hukumnya terlebih dahulu sebelum kita mengetahui apa itu K3. Nah, dasar hukum ini ya, kita lihat bahwa untuk keselamatan tenaga kerja ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Di samping itu juga ada undang-undang pendukung lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, dari peraturan perundang-undangan ini, ya, ini membuktikan bahwa ya, seorang tenaga kerja itu dilindungi oleh undang-undang, baik itu keselamatannya ataupun kesehatannya. Nah, secara garis besar kita lihat ya, ini di sini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Nah, ini kita lihat adanya tenaga kerja. Artinya apa? Jika ada orang yang bekerja di suatu instansi, ya, suatu perusahaan, ya maka tentunya tenaga kerja tersebut ya mendapatkan fasilitas kesehatan maupun keselamatan. Dan C, adanya bahaya kerja di tempat itu. Setiap tempat kerja tentu memiliki potensi bahaya. Namun potensi bahaya itu bisa dikategorikan apakah itu bahaya sedang, ringan, atau bahaya yang cukup berat.
Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita bahas apa itu K3, ya tentunya seperti terlihat pada gambar di sini adalah K3 itu adalah memerlukan alat pelindung diri, di mana ketika seseorang ini bekerja, tentunya baik itu di bidang industri, teknik, mesin, maupun yang berhubungan dengan peralatan-peralatan mesin lainnya, itu selalu membutuhkan apa yang dinamakan ini dengan alat pelindung diri. Sebelum kita jauh lagi untuk membahas tentang K3, kita harus tahu dulu nih, apa sih dasar hukum untuk K3 itu? Nah, yang kita lihat ya di sini bahwa di atas ini kita lihat ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di samping itu juga ada undang-undang pendukung, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, dari tiga undang-undang ini, ya, ini berbeda-beda, ya, masing-masing untuk tujuannya. Namun, pada dasarnya adalah ketiga undang-undang ini mengatur untuk para pekerja, terutama untuk keselamatan kerja dan juga untuk kesehatan. Untuk siapa? Untuk tenaga kerja, di mana ketenaga kerjaan ini diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang K3 ini, tentunya undang-undang ini ada turunannya, yaitu peraturan pemerintah. Dan diikuti lagi dengan peraturan menteri. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang mengatur tentang baik itu keselamatan, kesehatan, maupun ketenaga kerjaan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini tentang keselamatan kerja, ini 3 poin utama yang tentunya menjadi acuan bagi tenaga kerja semua. Ya, seperti terlihat ya di sini, ya, kita lihat tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. B, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. C, adanya bahaya kerja di tempat itu. Nah, kalau kita lihat di poin A ini, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha ini berarti menunjukkan lokasinya. Ya, lokasi di mana pekerjaan itu dijalankan. Kemudian adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, tentunya ini SDM, ya, SDM yang bekerja di lokasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya adanya bahaya kerja di tempat itu. Bahaya kerja ini artinya terdiri dari beberapa bagian ya. Ini seperti kita ketahui bahwa bahaya kerja itu bisa yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri, juga bisa disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan dari SDM itu sendiri. Untuk dapat mengetahui terkait dengan K3, kita pahami dulu pengertian K3. K3 adalah kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012. Dan K3 ini merupakan segala bentuk kegiatan yang berfungsi untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja dengan mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, ini pengertian K3. Di samping itu juga pengertian K3 ini secara filosofi ya, adalah
suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Ini jika kita lihat dari filosofinya. Namun secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama bahwa kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, ini tentunya bersumber dari kesalahan prosedur maupun kesalahan human error di sini. Untuk selanjutnya kita lihat dari secara etimologi. Secara etimologi merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja. Serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Nah, ini dilihat dari sisi etimologinya. Namun demikian, pengertian K3 ini pada umumnya terbagi menjadi 3 versi, diantaranya ialah pengertian K3 menurut filosofi, keilmuan, serta menurut standar OHAS atau kita sebut OHSAS 18.001 tahun 2007. Ya, ini OHSAS ini adalah kepanjangan dari Occupational Health and Safety Assessment Series. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Ini secara filosofi yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Kemudian pengertian K3 menurut OHSAS ini ya bisa kita lihat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, baik itu kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Nah, yang kita pahami bahwa kontraktor ini adalah orang yang mempekerjakan, ya, atau orang yang mendapatkan, misalnya mendapatkan suatu proyek, kemudian untuk menyelesaikan itu, maka kontraktor ini membawa SDM-nya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sedangkan pemasok dalam hal ini adalah supplier dari bahan-bahan atau material-material yang diperlukan. Nah, di sini ada pengunjung dan tamu di tempat kerja. Nah, ini misalnya ada tamu ke tempat kerja untuk mengunjungi seseorang di sini. Nah, dari hal ini semua ya harus mengetahui terkait dengan K3, di mana ketika masuk ke suatu perusahaan atau industri yang sedang melakukan suatu pekerjaan, maka harus dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri. Pengertian risiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, ketika seseorang itu berhubungan dengan bahaya, ya maka akan
menimbulkan potensi kerugian, baik itu kerugian materi maupun kerugian jiwa. Penilaian risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Untuk menentukan kategori suatu risiko, apakah itu rendah, sedang, tinggi, ataupun ekstrim, dapat menggunakan metode matriks risiko. Ya, kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini kita lihat risiko dan penilaian matriks atau risiko K3. Bisa dilihat dari frekuensinya, ya dari sebelah kiri ini kita lihat, ya di sebelah kiri sangat sering, sering, sedang, jarang, bahkan sangat jarang. Sedangkan jika kita lihat dari keparahan, di sini ada sangat ringan dengan berwarna kuning. Sangat ringan, ini masuknya kategori sangat sering, dan sering ini tingkat keparahannya masuk kategori sedang. Nah, sedangkan ringan, nah di sini yang sangat seringnya ini merah, ya. Kita bagi menjadi warna untuk tinggi, sedang ini warna kuning, tinggi ini warna merah, rendah warna hijau, dan ekstrim ini warna ungu. Seperti terlihat pada tabel tersebut bahwa kita ambil salah satu contoh. Misalnya frekuensinya itu sering terjadi. Sering terjadi, tingkat keparahannya ya masuk kategori sedang misalnya di sini. Maka jika frekuensinya itu sedang, kemudian keparahannya juga sedang, ya, atau keparahannya itu masuk sering, nah ini bisa masuk di kategori tinggi. Jadi perbandingannya jika sedang dengan sedang, ini maka ketemunya akan sedang. Kalau sering dengan sering, ya, sering dengan ringan maksud saya, ini tingkat keparahannya masuk kategori sedang. Nah, sedangkan sangat sering misalnya, sangat sering, terus tingkat keparahannya sangat berat, nah ini tentunya sudah masuk kategori ekstrim. Nah, jadi bagaimana untuk mengetahui apakah itu sering, sedang, ringan maupun berat atau sangat berat, ini bisa kita susun dengan merekap atau merekapitulasi kejadian-kejadian. Ya, jadi ada standar operasional prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk mendata jika terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan itu ada kategori-kategorinya, ya, apakah itu sangat sering, ya. Di samping itu juga terdapat tingkat keparahannya, sejauh mana tingkat keparahannya. Maka kita tinggal masukkan saja nih, jika kita buat frekuensi, ya, mana yang paling sering, mana yang paling sedang. Nah, kita masukkan ke dalam tabel ini maka akan ketemu. Mungkin di sini masih ada yang belum tahu atau bingung ini seperti apa ya cara membuatnya. Anda bisa exercise atau latihan, ya, dengan mengkosongkan tabel format ini terlebih dahulu, ya, kemudian dikumpulkan data, ya, melalui Excel. Misalnya di tempat kerja Anda ini terdapat kejadian atau risiko, ya, risiko tingkat keparahan ini sedang. Namun keparahannya itu kalau sedang tapi tingkat keparahannya itu berat, maka ini akan masuk kategori tinggi. Bahaya vs atau versus risiko. Nah, seperti kita ketahui di sini ya, bahwa bahaya itu apa sih bahaya ini? Bahaya ini adalah setiap benda, bahan, kegiatan, atau kondisi yang memiliki potensi yang menyebabkan cedera, kerusakan, ataupun kerugian.
Nah, artinya apa, kalau berbahaya ini tentunya outputnya biasanya jika itu terjadi maka akan menimbulkan suatu kerugian, ya, kerusakan. Kerugian itu bisa bermacam-macam, bisa kerugian harta atau material, bisa kerugian jiwa, ya, entah itu meninggal dunia maupun cacat fisik. Nah, ini kan dapat merugikan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian risiko. Nah, kesempatan atau kemungkinan bertemunya dua atau lebih bahaya dan mengakibatkan sejumlah kerugian. Jadi risiko. Kita lihat dari kalimatnya di sini, ketika kesempatan atau kemungkinan itu bertemu, ya, bertemu dengan bahaya, maksudnya di sini, maka akan mengakibatkan sejumlah kerugian. Selanjutnya tujuan K3. Apa sih tujuan K3 itu? Nah, kalau secara universal, ya kita lihat di sini secara universal K3 itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali, repeated accident. Kemudian menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi secara universal tujuan K3 ini dapat kita ketahui untuk mencegah, preventif, ya, mencegah terjadinya kecelakaan yang serupa. Misalnya pernah suatu saat ini terjadi kebakaran di sebuah gudang, ya, katakanlah gudang X. Nah, ini harapannya jangan sampai terjadi lagi di gudang X itu terjadi kebakaran. Bagaimana caranya? Membuat prosedur. Prosedur apa saja? Prosedur penanganan. Penanganan apa? Kondisi darurat, ya, penanganan pemadam api, dan juga yang tidak kalah penting adalah menjamin pekerja, ya, menjamin baik itu keselamatannya maupun ya martabatnya sebagai manusia. Tujuan ketiga, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, di mana ya tujuannya adalah agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Di samping itu juga agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Nah, ini secara peraturan perundang-undangannya. Jadi bisa kita lihat secara universal, secara keseluruhan, secara global, ya, ini tujuan K3 ini adalah untuk mencegah terjadinya berulang, ya, kecelakaan itu. Namun secara peraturan perundang-undangan, ya, ini tenaga kerja ini dijamin kesehatannya, keselamatannya. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh undang-undang, ya, di setiap perusahaan, industri. Ya, tentunya pimpinan perusahaan tersebut bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan tenaga kerjanya. Risiko, risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasikan dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahayanya menuju ke titik yang aman. Pengendalian risiko atau bahaya dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan hierarki setelahnya,
tingkat keefektifan, kehandalan, dan proteksi ini harapannya menurun. Kalau kita lihat dari risiko atau risk ini, ya, kita dapat mengidentifikasi misalnya dengan risk atau dimulai kalimat huruf R ini adalah recognize the hazard. Kemudian inform others. Ya, recognize the hazard berarti kita harus mengenali apa sih potensi-potensi bahaya yang akan terjadi ketika kita berada di tempat kerja. Nah, ini kita harus mengenali dan kita harus identifikasi juga. Ya, jika kejadian seperti ini, apa tindakannya? Dan kemana harus melakukan report atau melaporkan kejadian tersebut. Nah, di sini ada inform others, menginformasikan kepada teman kerja, kepada orang lain, kepada atasan, atau langsung kepada petugas pemadam kebakaran jika memang itu diperlukan secara urgenitas. Yang S di sini adalah solve the problem. Nah, ini pemecahan masalah. Bagaimana kita segera memecahkan masalah? Ya, tentunya kalau ada bahaya, di situ pasti ada kerugian. Nah, sebelum itu timbul, maka perlu dilakukan, ya, perlu dilakukan identifikasi tata cara penanganannya. Yang terakhir K atau know how to improve. Bagaimana nih? Bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang terjadi. Karena pada umumnya biasanya orang ini lalai ketika sudah ada kejadian di suatu tempat, maka di tempat tersebut setelah itu tidak dianggap bahaya lagi, dikarenakan orang sudah mengetahui bahwa di situ pernah terjadi kecelakaan, kemudian diberikan tanda seperti hati-hati, ya, sering terjadi kecelakaan, namun pada umumnya orang mengabaikan dengan sign-sign tersebut. Nah, bagaimana untuk mengendalikan risiko tersebut? Nah, kita lihat pengendalian risiko ini merupakan suatu hierarki atau yang dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko atau bahaya berkurang menuju titik yang aman. Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri. Nah, ini nanti ada penjelasan lagi setelah ini, ya, untuk eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri melalui piramid, ya, piramid terbalik. Nanti kita akan jelaskan dengan hal tersebut. Nah, ini kita lihat 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama tadi eliminasi. Apa sih yang harus dieliminasi? Ya, kita lihat yang paling atas di sini, ya, paling atas sumber bahaya. Ya, apa itu sumber bahayanya? Nah, ini kita harus mengeliminasi sumber bahaya. Dengan cara apa? Menghilangkan, membuang potensi bahaya. Misalnya kalau dalam sebuah industri, dalam sebuah pabrik, ya, itu banyak limbah, ya, banyak limbah. Kemudian bagaimana nih untuk mengeliminasi ini? Ya, dengan cara menghilangkan, ya, dibuang pada tempatnya. Kemudian kira-kira jika itu menjadi potensi bahaya, maka harus segera dimusnahkan. Ya, tentunya tata cara untuk menghilangkan, membuang atau memusnahkan sisa-sisa limbah bahan tersebut itu sudah ada aturannya. Kemudian substitusi.
Substitusi ini menggantikan alat, mesin, ataupun bahan dengan yang tidak membahayakan. Contohnya misalnya jika orang itu bekerja di suatu pekerjaan mengangkat besi, ya, kemudian menggunakan sepatu biasa, ya, sepatu kerja, maka ini bisa digantikan dengan safety shoes. Ya, jadi nanti lebih aman. Kemudian mesin-mesin, ya, mesin-mesin yang sudah tua, yang sudah masa penggunaannya ini sudah masuk kategori lama, tentunya harus diganti dengan yang baru atau dilakukan perawatan-perawatan. Perancangan, modifikasi perancangan alat mesin tempat kerja yang lebih aman. Ini alat mesin sesuai dengan penempatannya. Katakanlah misalnya mesin, ya, mesin untuk memproduksi suatu alat, ya, maka penempatannya atau posisinya harus di tempat yang luas, besar, yang tinggi atapnya. Jadi agar dapat udara masuk, ya, kemudian mobilisasi kendaraan yang keluar masuk ke dalam suatu ruangan, gudang itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini perencanaan ini diawali dengan ketika membeli suatu barang ataupun membangun suatu tempat kerja. Kemudian tidak kalah penting juga ada administrasi di sini, ya. Seperti kita lihat, ya, ini kita lihat di sebelah sini kanan. Prosedur aturan pelatihan. Ada prosedur, ada aturan, ada pelatihan, ada durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, dan label. Nah, ini bagian administrasi ini, ya, membuat suatu prosedur, ya, membuat suatu aturan, pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja agar dapat menghindari suatu accident atau insiden. Durasi kerja, masa kerja, tanda bahaya, ya, di mana-mana diberikan atau dipasang tanda bahaya, rambu-rambu, ya, rambu-rambu misalnya petunjuk arah, petunjuk evakuasi, poster-poster dengan poster peringatan-peringatan ketika ada tamu yang berkunjung ke suatu industri, maka di situ dipasanglah poster-poster itu, ya, poster untuk kesehatan dan keselamatan. Label, ya, melabeli barang-barang atau peralatan-peralatan yang membutuhkan keterangan penggunaannya. Yang terakhir adalah APD, alat perlindungan diri tenaga kerja, atau alat pelindung diri yang seperti kita kenal. Nah, di sini alat pelindung diri ini banyak macamnya, yang menyesuaikan dengan peruntukannya. Jika seorang welder atau tukang las, maka apa saja yang dibutuhkan alat pelindung dirinya? Tentunya ada kacamata, ada topengnya, ya, kemudian sarung tangan, safety shoes, ya, wear pack-nya, earplug. Nah, ini harus dilengkapi dengan alat pelindung diri tersebut. Dari 5 hierarki pengendalian risiko ini, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Artinya bahwa 5 komponen ini adalah semua penting, ya, semua wajib, ya, diketahui bagi perusahaan maupun tenaga kerja itu sendiri. Kecelakaan. Nah, kita lihat di sini, ya, pada poin 1 ini kecelakaan. Apa sih kecelakaan itu? Ya, karena kecelakaan ini banyak variasinya. Ya, kecelakaan, pengertian kecelakaan ini
suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Atau dalam secara ringkasnya ini, kecelakaan ini intinya adalah tidak dikehendaki oleh seseorang. Dan orang tersebut tidak tahu akan celaka. Makanya disebut dengan kecelakaan. Kecelakaan ini menimbulkan kerugian. Tidak hanya kerugian pada diri sendiri, tapi perusahaan pun akan dirugikan. Misalnya penggunaan forklift yang salah, ya, kemudian mencederai orang lain. Nah, ini menjadi kecelakaan yang melibatkan tenaga kerja. Nah, di samping kecelakaan itu sendiri, ya, kecelakaan ini bisa melibatkan orang lain, bisa tidak. Ya, artinya barang itu, misalnya sebuah barang digantung di ketinggian, ya, kemudian jatuh tanpa menimbulkan korban jiwa, ini juga bisa dikatakan kecelakaan. Ya. Nah, lain lagi nih dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan. Berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilaluinya. Jadi kecelakaan kerja ini, ketika seseorang itu bekerja kemudian kecelakaan di tempat kerja, maka itu disebut dengan kecelakaan kerja. Namun ada hal lain juga yang perlu kita ketahui, ketika orang itu berangkat dari rumah untuk bekerja ke suatu lokasi tempat kerjanya, dan di perjalanan dia mengalami kecelakaan, maka itu masuk kategori kecelakaan kerja. Atau sebaliknya, pulang kerja, tiba-tiba kecelakaan di jalan, nah itu juga masuk kategori kecelakaan kerja. Namun kecelakaan kerja tidak selalu diukur dengan adanya korban manusia, baik cedera maupun sampai menimbulkan kematian. Hazard atau bahaya. Ya, hazard ini sumber atau situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit, penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja lainnya. Nah, ini kita lihat sumber ya, hazard ini. Ini berpotensi mencederai manusia, misalnya bekerja di suatu tempat yang penuh dengan resiko. Contohnya misalnya di suatu pertambangan, ya, menggunakan forklift atau menggunakan ekskavator untuk menggali sebuah daerah tertentu. Nah, di sini tentunya dapat menimbulkan potensi mencederai tenaga kerja itu sendiri. Namun bahaya ini juga tadi berupa bagian-bagian mesin, ya, gerinda misalnya, kemudian las listrik, dan peralatan-peralatan lain yang dapat menimbulkan kerugian jika terjadi suatu kecelakaan. Danger. Danger ini merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Seperti kita lihat di sini pada gambar, jadi misalnya di suatu jalan rel yang bertegangan tinggi, kereta rel listrik,
ya, baik itu MRT maupun LRT misalnya, di situ terdapat sign danger. Nah, ini sebagai suatu peringatan kepada seseorang bahwa dilarang melintas di rel tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada tegangan arus listrik yang tinggi. Bahayanya apa? Kecelakaan, bisa menimbulkan kematian. Nah, sedangkan safe di sini ya adalah suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai atau ke tingkat yang aman. Jadi safe di sini menunjukkan bahwa seorang tenaga kerja yang bekerja di situ, dia merasa aman. Dikarenakan apa? Dikarenakan peralatan pendukungnya, standar operasional bekerjanya, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini sumber daya manusia yang bekerja di lokasi tersebut tentunya akan merasa aman. Kecelakaan kerja. Nah, kita lihat apa sih yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini tidak terjadi secara kebetulan. Dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Seperti kita lihat pada gambar di sini, ya, beberapa karyawan konstruksi di sini tidak menggunakan safety shoes atau pengaman. Ini kira-kira menurut Anda dapat menimbulkan bahaya nggak? Ya, jelas ya. Jelas ini karena keterangan di sini bahwa kecelakaan ini kan terjadinya kapan saja, di mana saja. Penyebabnya apa? Misalnya penyebabnya ini tidak safe, ya, kondisi lingkungan kerjanya atau kondisi diri sendirinya. Nah, gejalanya dapat diprediksi ya, ya. Gejalanya itu sebetulnya dapat diprediksi. Ya. Misalnya jika menaiki ketinggian berarti harus menggunakan selain alat pelindung diri harus menggunakan pengait, ya. Nah, seperti kita lihat contoh di gambar paling bawah di sini tidak menggunakan safety-nya, ya, safety belt untuk menggantung dirinya, ya, karena umumnya kecelakaan itu didasarkan dari pengabaian seseorang, ya, mengabaikan keselamatan diri sendiri dengan alasan biasanya aman, biasanya juga nggak kecelakaan kok. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang ini lupa diri, ya, menganggap kecelakaan itu hal yang sebuah ibaratnya nasib, ya. Padahal kecelakaan itu bukan nasib, ya, kecelakaan itu dapat dihindari, ya, dalam hal pekerjaan ini dapat dihindari karena bayangkan misalnya kita lihat pada gambar yang paling tengah ini, ya, sini gambarnya, ya, seseorang berjalan kemudian ada paku. Artinya ketika orang tersebut tidak menggunakan safety shoes, maka atau menggunakan sepatu biasa, bahkan mungkin sendal, sudah tentu, ya, sudah tentu kakinya akan terluka. Namun ketika menggunakan safety shoes ini, safety shoes yang sudah standar itu, jika kena paku ini maka justru pakunya nih yang akan peot, ya, atau pakunya akan masuk ke dalam papan tersebut. Unsafe acts, tindakan yang tidak aman, yaitu apa? Perilaku tindakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, ya, perilaku budaya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan alat pelindung diri sajalah yang sebetulnya itu diperlukan, ya. Sarung tangan kelihatannya sepele,
Padahal sarung tangan itu adalah sarung tangan yang bukan sarung tangan biasa, sarung tangan untuk pelindung diri, ya, terbuat dari kulit, ya, itu dapat menahan panas, ya, bahkan mungkin bisa menghindari luka bakar. Kemudian unsafe condition, kondisi tidak aman, yaitu kalau tadi adalah tindakan tidak aman, kalau ini adalah kondisi tidak amannya. Kondisi fisik, alat, dan lingkungan kerja yang tidak aman, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, ini unsafe condition ini kondisi fisik, baik itu orangnya, ya, maupun kondisi alat tersebut. Alatnya tidak dilengkapi dengan peralatan yang canggih atau alat-alatnya sudah banyak kerusakannya, ataupun lingkungan kerja yang tidak aman, ya, misalnya di lingkungan kerja tersebut dari geografisnya bisa menyebabkan longsor misalnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah kejadian kecelakaan kerja. Jadi perlu, ya, diingat, sekali lagi perlu kita pahami, ya, bahwa kecelakaan kerja itu bukan kejadian yang kebetulan, ya. Secara teori sebetulnya kecelakaan itu dapat dihindari, kecelakaan itu dapat diantisipasi. Bagaimana jika sudah menghindari, ya, sudah mengetahui kecelakaan, tetap saja kecelakaan. Nah, minimal mengurangi, ya, mengurangi kerugian. Jika tidak menggunakan APD, mungkin langsung mati, langsung tewas di tempat. Namun ketika menggunakan APD, ya, bisa dikatakan cedera ringan, sedang, maupun berat. Kemudian standar OSAS, ya, 18.001, ya, di tahun 2007 ini. Apa sih standarnya? Kita lihat ada insiden. Ya. Insiden, apa ini insiden? Insiden adalah, ya, kejadian yang tidak terduga. Artinya kondisi darurat bisa dikatakan di sini. Jika kejadian itu di rel kereta api, ya, biasanya di pintu perlintasan itu tidak ada truk mogok, tidak ada angkutan umum yang berhenti total di situ. Namun ini tiba-tiba berhenti. Nah, ini yang dinamakan insiden. Atau untuk pekerjanya tiba-tiba mengalami cedera atau penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Ataupun kefatalan, menimbulkan kematian. Ini adalah insiden. Bagaimana dengan kecelakaan kerja? Nah, seperti tadi, seperti slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan, bahwa insiden, ya, insiden ini apa sih, dalam hal kecelakaan kerja ini penyakit akibat kerja, PAK, kita singkatnya PAK, maupun kefatalan, ya, namun tidak menimbulkan kematian, ya, luka ringan, luka sedang, luka berat. Kalau insiden ini bisa sampai fatal kematian. Near miss, tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan cedera, ya, penyakit akibat kerja ataupun kematian. Artinya hampir saja terjadi kepada orang tersebut. Misalnya, ya, ketika orang tersebut melewati di suatu proyek, kemudian jarak 3 langkah orang tersebut jalan, tiba-tiba dari atas jatuh.
sebuah besi ya jatuh tepat di belakangnya. Nah, ini tidak mengenai orang tersebut. Nah, ini yang dinamakan near miss. Makanya near miss ini tidak menyebabkan cedera, tidak menyebabkan penyakit akibat kerja maupun tidak menyebabkan kematian. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Nah, ini kita lihat upaya pencegahan kecelakaan kerja ini apa-apa saja yang harus dilakukan. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. Nah, ini yang dimaksud dengan pencegahannya melalui pengendalian bahaya. Bagaimana? Pemantauan dan kondisi, pengendalian kondisi, pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Nah, sedangkan ini pemantauan dan pengendalian. Jadi bedanya adalah dengan pengendalian yang tidak aman di tempat kerja. Jadi pengendalian bahayanya ini dilakukan pemantauan, dilakukan evaluasi, dilakukan monitoring. Di tempat kerja itu sendiri, dengan cara apa? Mengidentifikasi. Tadi seperti dengan menggunakan matriks, ya, tabel matriks risiko, tingkat keparahannya maupun frekuensi, seberapa sering terjadi kecelakaan. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa lokasi tempat tersebut atau peralatan tersebut memiliki tingkat keparahan yang baik itu sedang, tinggi maupun ekstrim. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Di sini kita lihat ada pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Ya, kita lihat di sini, kenapa perlu pendidikan dan pelatihan K3 terhadap tenaga kerja? Nah, ini adalah salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan bagi seorang tenaga kerja melalui perusahaannya. Jadi perusahaan ini memfasilitasi tenaga kerjanya untuk mengikuti diklat K3. Kenapa? Karena K3 ini diperlukan tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk instansi, lembaga, perusahaan. Seseorang yang memahami betul terkait dengan K3, ya, maka ketika dia bekerja, dia akan sangat hati-hati. Karena sudah tahu jika melakukan ini, hasilnya ini. Ya, jika mengabaikan ini, hasilnya ini. Sudah paham. Dan ini juga suatu keuntungan bagi perusahaan. Bukannya perusahaan itu menjadi rugi ketika mengirimkan tenaga kerjanya untuk mengikuti diklat K3. Tidak juga. Namun, diklat K3 ini ketika diikuti oleh SDM-nya, maka justru ini akan mendapatkan keuntungan. Artinya, pegawainya harapannya ketika setelah mengikuti diklat K3 ini, tidak ada yang cedera, tidak ada yang membuat kesalahan. Kemudian konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3. Nah, di sini konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 ini tentunya perlu dilakukan oleh perusahaan. Tanya jawab, ya, wawancara atau interview. Seberapa amankah di tempat kerja Anda saat ini? Apakah sudah aman? Apakah belum aman? Ya, ini perlu dilakukan oleh perusahaan. Kemudian pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan atau penerapan di tempat kerja. Jadi ini ya kita lihat pengembangan sumber daya ini melalui apa? Melalui teknologi.
seperti di perusahaan-perusahaan industri. Nah, sekarang misalnya sebuah pabrikan kendaraan bermotor, ya, untuk memasang sebuah pintu mobil saja tidak harus dengan tenaga manusia, tapi sudah menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan robot, ya, untuk mengecat satu unit mobil saja tidak harus dengan tenaga manusia, tapi dengan peralatan yang canggih, ya, sudah dapat mengecat sendiri kendaraan tersebut. Melalui sistem manajemen. Nah, kalau tadi kita lihat melalui pencegahannya, melalui pembinaan dan pengawasan, ini melalui sistem manajemen. Bagaimana penerapannya jika melalui sistem manajemen? Seperti kita lihat, ya, di atas ini, prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Jadi dibuat prosedurnya. Prosedur apa? Prosedur cara penanganan jika terjadi kebakaran di tempat kerja. Prosedur jika terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi. Nah, ini harus dibuat. Ya, aturannya seperti apa? Nah, tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acuannya tadi, undang-undang tentang keselamatan kerja tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu saja peraturannya. Jika mengacu kepada peraturan itu, maka tentunya perusahaan ini dapat menjalankan K3 ini dengan baik. Penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Ini dapat kita lihat, ya, penyediaan sarana dan prasarana K3 ini tentunya harus sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya, jika di sebuah stasiun kereta api, nah ini keperluannya apa saja nih? Karena di stasiun kereta api itu sangat besar, sangat luas. Untuk penyediaan sarananya ini, ataupun penyediaan prasarananya K3 ini, perlu dilakukan identifikasi sesuai kebutuhan. Berapa butuh aparnya? Nah, berapa butuh petunjuk arah keselamatannya? Berapa butuh SDM? Nah, SDM-nya sangat diperlukan karena dalam penanganan kondisi darurat itu tentunya membutuhkan SDM yang memiliki tugas masing-masing. Dan yang terakhir, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Jadi jika ada seseorang atau tenaga kerja itu dapat menerapkan K3 di tempat kerja, maka perlu diberikan penghargaan. Namun jika abai, tentunya harus diberikan sanksinya. Terjadi kebakaran, pegawai tersebut bukannya ikut memadamkan api, malah lari pulang, yang menghilang. Ataupun terjadi bencana lainnya, tiba-tiba ada beberapa pegawai atau karyawannya menghilang, entah kemana, tanpa membantu rekan kerjanya. Nah, ini juga harus diatur. Ya, tentunya kalau ada penghargaan, tentu juga ada sanksinya. Nah, ini ada penyakit akibat kerja, atau biasa kita sebut dengan PHK. Ya, seperti terlihat pada gambar nih, penyakit akibat kerja apa? Nah, jika kita mengangkat barang tanpa teknik, tentu punggung kita bisa merasakan nyeri.
mengangkat barang di pundak juga demikian. Ya, atau berdiri terlalu lama ya, di dapur, ya ini juga akan menyebabkan sakit pinggang. Nah, mari kita lihat berikutnya. Apa sih penyakit akibat kerja itu? Penyakit akibat kerja atau disebut dengan PAK adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kondisi jasmani seseorang ini menentukan ya, ketika duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, itu juga mempengaruhi ya fisik atau jasmani seseorang. Karena aktivitas bekerja itu tentunya semua ini menimbulkan efek samping. Namun kembali lagi kepada orang tersebut, ya bagaimana cara mengantisipasinya. Contoh PAK di sini misalnya ada silikosis karena paparan debu silika, atau asbestosis atau karena paparan debu asbes, low back pain karena pengangkutan manual, kemudian white finger syndrome karena getaran mekanis pada alat kerja tersebut. Nah ini penyakit akibat kerja. Banyak sekali macam-macamnya, misalnya dikarenakan debu, orang ada yang alergi debu, kemudian kena matanya, ya, atau ketiban barang-barang yang berbahaya. Nah ini penyakit akibat kerja. Beberapa faktor penyebab terjadinya atau penyakit akibat kerja ini adalah dari virus, ya. Virus, ya, ini jika bekerja di suatu perkebunan, ya, atau peternakan, maka dapat menimbulkan biologi seperti ini. Ada bakteri, ada virus, jamur, timbulnya binatang maupun tanaman. Kemudian kimia atau bahan beracun dan berbahaya radioaktif. Nah, di sini kita lihat misalnya bahan-bahan limbah dari bahan kimia ini. Kemudian fisik, tekanan suhu, kebisingan, cahaya. Misalnya kita bekerja di suatu industri yang pada umumnya terdapat suara-suara yang sangat keras sekali, sehingga jika kita tidak menggunakan earplug, ya, maka akan terganggu. Ya. Maupun bekerja di suatu ruangan yang tingkat kecahayaannya itu tinggi, nah, sehingga membuat pandangan kita terganggu. Biomekanik, ya, postur, gerakan berulang penguatan manual. Misalnya terlalu sering mengambil barang-barang yang agak di atas ketinggian, kemudian kita berdiri mengangkat badan, kemudian setelah itu mendapatkan barang-barangnya sangat berat, atau memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain tanpa menggunakan alat. Nah ini juga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Dan terakhir adalah psikologi atau stres dan sebagainya. Nah ini terlalu banyak bekerja, terlalu banyak kegiatan, tugas, ya akhirnya stres orang tersebut. Dan ini upaya pencegahan PHK dengan apa harusnya? Pemeriksaan kesehatan kerja berkala. Nah, misalnya medical check up. Jadi ini tenaga kerja ini minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali ini melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Dan ini wajib difasilitasi oleh sebuah perusahaan. Atau pemeriksaan kesehatan khusus, ya, misalnya kalau di perkeretaapian itu buta warna. Nah, ya, ini buta warna ini tentunya
ketika rekrutmen ya diketahui buta warna, maka tidak dapat diterima untuk bekerja di perusahaan kereta api. Pelayanan kesehatan. Nah, dari upaya pencegahan penyakit akibat kerja ini tentunya ada klinik ya, ada klinik di suatu perusahaan yang dapat melayani kesehatan bagi para pekerja itu sendiri. Dan yang terakhir, perbaikan tempat kerja yang lebih aman, sehat, dan ergonomis. Ya, diciptakanlah suatu kondisi tempat pekerjaan itu yang kira-kira aman dan juga lingkungannya sehat serta ergonomis, ya, misalnya dari sisi tempat duduk, pengaturan meja maupun lokasi kerja lainnya. Kemudian kita lihat beberapa penyakit akibat kerja di berbagai profesi dan tempat yang biasa terjadi, yang bisa dan biasa terjadi. Nah, kita lihat di sini penyakit paru-paru dan saluran pernapasan. Ini jika kita bekerja di suatu pengolahan kayu, ya, dengan memotong kayu tersebut namun tidak menggunakan masker, maka efek sampingnya adalah bisa terkena penyakit paru-paru karena apa yang dihirup itu adalah serbuk, bekas-bekas serbuk pemotongan kayu tersebut itu dapat mengakibatkan kerusakan terhadap paru-paru. Kelainan pendengaran, terlalu sering mendengar suara kebisingan, ini juga akan mempengaruhi. Penyakit akibat keracunan, ya, salah minum obat ataupun salah makan, ini dapat menimbulkan keracunan. Penyakit mata, misalnya kena debu ataupun kena benda-benda tajam lainnya. Penyakit asma, ini juga bisa ditimbulkan dari pekerja tersebut maupun dari tempat kerja. Penyakit otot dan saraf, nah ini penyakit otot dan saraf ini biasanya dikarenakan lebih sering orang mengangkat suatu barang atau memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya tanpa menggunakan alat untuk mengangkut itu sendiri. Kelainan genetik, ya, kelainan genetik misalnya ini bawaan dari seseorang itu sendiri, misalnya tiba-tiba sakit epilepsi, ya, atau kanker sekalipun karena ada unsur keturunan di sini. Kemudian penyakit kulit, baik itu gatal, jamur, dan sebagainya, ini biasanya bisa muncul di tempat kerja. Infeksi, baik itu infeksi saluran pernapasan atas maupun infeksi-infeksi lainnya. Dan yang terakhir adalah alergi. Nah, alergi, ada seseorang yang alergi udara dingin atau alergi ketika terkena debu. Ya, inilah ada jumlah 10 penyakit akibat kerja. Ya, namun bukan hanya 10 ini, sebetulnya kalau kita lihat ini masih banyak lagi, ya. Dari 10 ini masih terdapat beberapa sebab penyakit akibat kerja.